Selamat siang, Pak. Selamat siang Ibu Iswi. Ya. Sudah selesai mengajar? Sampul. Oh sudah. Oke, baik. Silakan duduk. Dari kelas berapa ini tadi? Dari kelas 7D saya mengajar. Oh 7D. Berarti 3 jam ya? J. Baik, sebelum kita mulai, bagaimana kabar keluarga? Alhamdulillah sehat. Bapak di rumah sehat? Alhamdulillah. Anak-anak? Sehat semua. Teman-teman kantor? Sehat semua. Kalau di kelas 7D, Ibu mengajar berapa kelas? Saya mengajar 7. kelas 7 4 kelas. 4 kelas. Ya sudah, berarti ini sudah hampir tengah semester ya. 4 kelas. 4 kelas ini bagaimana untuk anak-anak sampai dengan sekarang sudah diadakan ulangan harian? Sudah, Pak. Ini Sudah. tadi Dari yang 4 kelas ini, kelas berapa yang menjadi perhatian jenengan? Kelas yang menjadi perhatian kelas 7F. Kelas 7. Kenapa kelas 7F? Karena kelas 7F pada saat setelah ulangan harian itu ternyata hasilnya kurang memuaskan. Ya, memuaskan. Baik. Baik, ini pas kebetulan sekali. Jadi sesuai dengan WA panjenengan ke saya terkait dengan permasalahan yang dihadapi, ini akan coba kita perbincangkan, tidak perlu lama-lama. Tujuan dari perbincangan kita ini adalah menemukan cara bagaimana panjenengan bisa mengatasi rendahnya nilai hasil belajar kelas berapa tadi? 7F. Nah, di kelas 7F yang panjenengan tadi katakan rendah, coba kita cari solusi. Selanjutnya, di kelas 7F ketika panjenengan mengatakan rendah, rendahnya seperti apa? Karena masih banyak siswa yang belum tuntas KKM. Berapa banyak? Berada di bawah KKM itu 23 siswa dari 32 siswa. 23 siswa? Iya. Cukup banyak ya. Kalau 23 berarti saya persentase lebih 70%. Nah, kalau 70% layak ini diangkat jadi permasalahan panjenengan. Baik, kalau 70% sekarang, harapan panjenengan dari pertemuan kita ini mau seperti apa? Harapan saya bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi di kelas sehingga siswa itu bisa mampu menerima materi dengan baik dan bisa tuntas. Berarti mampu menerima materi dengan baik dan juga tuntas secara nilai, begitu ya? Oke. Kalau tuntas secara nilai, nah sekarang ini anak-anak dalam pencapaian nilai 70% ini, kalau saya komparasikan dengan angka 0 sampai 10, 70% alias 23 anak itu berarti ada pada angka 3. Kalau angka 3 kurang lebih dari 10 tentang nilai tertinggi, berarti memang bermasalah. Nah, kalau sudah bermasalah seperti ini, padahal waktu ke PTS makin dekat, rencana panjenengan untuk mengatasi ini tentu ada banyak, ada beberapa. Mau apa untuk segera bisa mengangkat nilai anak-anak ini? Rencana saya ada beberapa rencana, Pak, yang akan saya lakukan. Apa saja misalnya? Yang pertama adalah remedi secara klasikal. Dua. Kemudian yang kedua adalah nanti wawancara secara langsung. Tes wawancara secara langsung. Masih ada? Kemudian yang ketiga rencananya nanti adalah berarti sudah ada 3 rancangan rencana untuk mengatasi rendahnya capaian nilai siswa kelas 7 apa tadi? F. 7F. Terus dari rencana ini tentu ada rencana-rencana yang istilahnya layak untuk dilaksanakan. Kalau misalnya wawancara
per individu. Apakah waktunya cukup? Sementara kita sudah di akhir bulan Agustus, pada tanggal 5 September kita sudah PTS. Ya mungkin kan? Nah, kemudian yang kedua, kalau penugasan kelompok itu mampu tidak ini mewakili gambaran prestasi dari anak tersebut secara utuh. Kelompok bisa jadi mereka hanya dompleng. Berarti yang pas tentu ada di remediasi klasikal. Cocok? Cocok. Oke, kalau begitu berarti Ibu mengambil remediasi klasikal. Nah, dalam remediasi klasikal ini apa saja yang harus disiapkan untuk mengarah dilaksanakan ke sana? Rencananya kapan, apa saja yang harus disiapkan? Ya, yang pertama adalah nanti waktu, Pak. Kita cari waktu dulu. Apa nanti untuk pelaksanaan remedi klasikal, kemudian tentu yang kedua sebelum PTS ya, kan kita waktu dua. Kemudian yang kedua kehadiran siswa. Kehadiran siswa, kenapa kehadiran siswa? Ya itu sangat menentukan sekali. Kalau pada saat sudah kita tentukan waktunya, ternyata anak tersebut sakit, mau tidak mau kita harus menambah waktu sendiri. Betul. Kemudian yang ketiga adalah soal yang harus kita persiapkan karena ada sekitar 30% siswa itu yang sudah tuntas dan yang 70% belum tuntas, jadi kita harus memisahkan soal yang berbeda. Iya, berarti ada 3 persiapan panjenengan untuk bisa melaksanakan remediasi klasikal. Lalu dari rencana pelaksanaan itu tentu ada kendala, ada hambatan, dan pasti kita harus mencari jalan keluar. Kira-kira apa yang menjadi kendala hambatan jika nanti kita melaksanakan remediasi klasikal? Yang jelas waktu, Pak. Waktu, kenapa waktu? Waktu itu karena kita juga ini hampir mid semester. Betul. Ya. Jadi kita mau tidak mau ya kita harus gitu ya. Harus mengefisienkan waktu. Kita harus menentukan waktu itu kapan. Satu waktu. 2. Yang kedua tadi permasalahan kehadiran siswa itu tadi itu menjadi satu permasalahan juga. Ya kalau sakit dan sebagainya ya, gitu ya. Betul. Jadi kita tidak bisa perkirakan kapan nanti bisa kita ulang kembali. Kalau soal kayaknya sudah terukur ya. Oke. Lalu indikator panjenengan menilai anak melaksanakan kegiatan ini minimal dikatakan berhasil jika seperti apa indikatornya? Dikatakan berhasil apabila anak sudah paling tidak sama atau lebih dari nilai KKM. Berarti nilai yang dicapai anak minimal sama atau lebih dari KKM. KKM-nya berapa tuh kalau prakarya? 71, Pak. Oh, 71. Nanti nilainya minimal itu 71 atau lebih. Oke, berarti sudah sangat jelas ya sekarang. Baik, kita sudah hampir sampai di penghujung pembicaraan karena sudah ada kejelasan kegiatan. Mungkin Ibu Ismi bisa memberikan rangkuman dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, gambaran kegiatan untuk bisa mengejar 23 anak yang dilihat di bawah KKM tadi. Terima kasih, Pak. Bermanfaat sekali pertemuan kita kali ini. Saya bisa merangkum bahwa pertemuan kita kali ini adalah ada solusi tentang bagaimana anak saya 23 anak itu yang belum bisa menguasai materi atau dalam arti belum tuntas KKM. Rencana saya nanti untuk menuntaskan KKM ini adalah dengan remedial klasikal, di mana remedial klasikal itu nanti kita tentukan waktunya sebelum pelaksanaannya sebelum mid semester. Kemudian dalam pelaksanaan itu karena kita juga harus mengelola anak yang sudah tuntas KKM, maka kita berikan soal yang berbeda. Untuk yang sudah tuntas kita lakukan pengayaan, untuk yang belum tuntas kita lakukan remedi klasikal. Itu untuk waktu. Kemudian nanti semua permasalahan itu insya Allah nanti kita dalam waktu tadi kita selesaikan sebelum mid semester, dan nanti indikator pencapaian saya adalah nilainya minimal sama atau lebih dari KKM. Semoga ini nanti apa yang Bapak
berikan masukan, insya Allah nanti akan saya laksanakan. Baik, terima kasih sekali juga untuk Bu Ismi. Jadi kehadiran saya di sini nampaknya kita ada pembicaraan yang berarti, sehingga nanti ke permasalahan yang panjenengan hadapi, mengatasi anak-anak kita, memang dalam mengambil satu tindakan ataupun mengambil satu putusan, cara untuk mengatasi itu bermacam-macam tergantung kondisinya. Kalau ini kondisinya pas sekali sebenarnya PTS, maka cara yang tepat adalah remedial klasikal. Baik, itu Bu Ismi, terima kasih kehadirannya. Semoga ini menjadikan jalan keluar bagi Fadila dan anak-anak kita. Baik, kita akan bertemu nanti setelah panggil melaksanakan remedial klasikal ini. Nanti saya akan datang untuk memantau bagaimana hasil dari program kegiatan panjenengan. Gitu ya? Baik, terima kasih. Salam untuk anak-anak semua dan juga untuk Bapak Ibu guru yang lain. Sampai bertemu di waktu mendatang. Terima kasih Pak masukannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.